Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya relevan banget buat kita semua, yaitu gimana sih sebenarnya cara otak kita ngadepin masalah. Ini bukan sekedar teori psikologi yang ngebosenin ya, tapi kita bakal benar-benar ngebedah mesin kognitif di kepala kita. Jadi siap-siap ya. Coba deh kalian inget-inget lagi, pernah nggak sih ngerasa buntu banget pas ngadepin masalah yang kelihatannya sepele? Kayak natap layar komputer berjam-jam, tapi otak rasanya mentok kayak nabrak tembok. Bikin frustrasi banget kan? Nah, di bedar materi kali ini, kita bakal ubah cara pandang itu. Daripada ngelihat masalah sebagai jalan buntu, kita bakal lihat ini sebagai sebuah proses mental yang sebenarnya tuh terstruktur banget. Dan yang bikin menarik, psikologi kognitif tuh nggak cuma ngelihat problem solving sebagai sekedar menemukan jawaban doang loh. Menurut ahli seperti Sternberg dan Solso, ini tuh sebenarnya campuran super kompleks dari persepsi, memori, sampai pemikiran logis kita. Jadi, ini benar-benar aktivitas tingkat tinggi, di mana otak kita secara aktif ngebangun gambaran mental, ngeracik strategi, lalu ngevaluasi hasilnya. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita buat sesi kali ini. Kita bakal mulai dari apa itu problem solving, terus lanjut ke 5 tahapan berpikir, strategi mentalnya, gimana pengaruh memori dan emosi, cara ngatasin hambatan kognitif, dan pastinya gimana kita nerapin ini semua di kehidupan nyata. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, kita bahas dulu dasar dari semuanya. Apa sih sebenarnya problem solving itu? Mari kita ungkap misteri dari mekanika pikiran kita. Kalian tahu nggak, tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya bisa dibagi dua. Pertama, ada masalah terstruktur. Contohnya kayak nyelesain soal matematika atau ngerakit lemari baru. Langkah-langkahnya udah jelas banget kan? Ya, walaupun kadang buku panduannya tetap bikin pusing sih. Tapi di sisi lain, kita tuh lebih sering ngadepin masalah yang nggak terstruktur. Misalnya konflik sama teman kerja, atau milih jurusan kuliah. Ini tuh tantangan sehari-hari yang berantakan, melibatkan emosi, nggak punya satu jawaban pasti, dan benar-benar nuntut otak kita buat jadi sangat fleksibel. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat 5 tahapan berpikir atau anatomi dari gimana sih proses kita nemuin sebuah solusi. Dapat pencerahan atau solusi itu nggak datang tiba-tiba dari langit loh. Otak kita ngelewatin 5 tahap sistematis. Pertama, identifikasi, yaitu nyadar kalau kita lagi punya masalah. Kedua, representasi. Nah, di sini nih memori kerja kita merangkai model mental dari masalah itu. Kalau di tahap ini aja kita udah salah paham, solusinya pasti bakal melenceng jauh. Terus ketiga, kita nyusun strategi. Keempat, kita laksanain strategi itu. Dan yang kelima, jangan lupa evaluasi buat ngelihat apakah langkah kita tadi benar-benar berhasil. Biar lebih kebayang, coba kita ambil contoh seorang mahasiswa yang lagi keteteran ngatur waktu. Di hari pertama, dia ngidentifikasi nih kalau tugasnya sering banget telat. Terus di hari kedua, dia merepresentasikan masalahnya dan nyadar kalau ternyata dia punya kebiasaan nunda-nunda pekerjaan. Hari ketiga, dia mulai nyusun dan nerapin strategi baru dengan bikin jadwal yang ketat. Sampai akhirnya di minggu kedua, dia evaluasi hasilnya, dan yes, tugasnya selesai tepat waktu. Kelihatan banget kan betapa terstrukturnya proses ini? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, strategi mental yang kuat. Ibaratnya, ini tuh alat bantu buat otak kalian naklukin berbagai tantangan kognitif. Terus, gimana cara otak mengeksekusi semua tahapan tadi? Secara garis besar, kita punya 2 senjata utama nih. Yang pertama, namanya algoritma. Ini tuh semacam rumus sistematis yang dijamin bakal ngasih jawaban 100% benar. Tapi ya gitu, makan waktu dan nguras energi banget. Nah, senjata kedua itu heuristik. Ini pada dasarnya jalan pintas mental kita. Heuristik ini cepet banget, efisien, dan super praktis buat ngambil keputusan di dunia nyata. Walaupun ya, karena ini cuma jalan pintas, tetap ada kemungkinan kita bikin kesalahan. Ada beberapa taktik heuristik yang sering banget kita pakai tanpa sadar loh. Pertama, analisis means end, di mana kita ngebandingin posisi kita sekarang sama tujuan akhir, terus pelan-pelan mangkas jaraknya. Terus ada working backward atau bekerja mundur. Bayangin, kalian kehilangan kunci rumah. Nah, kalian kan pasti nginget-nginget mundur tuh dari terakhir kali kalian masuk rumah. Sama satu lagi, berpikir analogis, di mana kita pakai pengalaman masa lalu buat nyelesain masalah baru yang mirip. Praktis banget kan? Tapi kadang-kadang otak kita tuh bisa ngelakuin sesuatu yang agak ajaib. Sering banget disebut sebagai momen aha. Pasti pernah kan ngerasain mikir keras berjam-jam sampai buntu, pas lagi mandi tiba-tiba solusinya kepikiran gitu aja. Itu terjadi karena otak kita sebenarnya diem-diem tetap kerja di belakang layar, terus tiba-tiba berhasil nyambungin semua titik-titik informasi itu. Benar-benar momen pencerahan yang melegakan banget rasanya. Oke, bergeser ke bagian keempat, memori, intelijensi, dan emosi. Kita bakal bahas mesin internal yang ngedorong kemampuan kita mecahin masalah. Pernah mikir nggak sih, kenapa ada orang yang kayaknya gampang banget nemu solusi? Salah satu rahasianya ada di kapasitas memori kerja mereka.
Ada tips pro nih dari riset terbaru tahun 2024. Ternyata, pakai alat bantu visual, misalnya nyoret-nyoret diagram di kertas atau papan tulis, itu bisa secara aktif ngelipat gandain memori kerja kalian loh. Karena otak nggak perlu lagi nyimpen semua detail rumit di kepala, kalian bisa langsung fokus nyari jalan keluar. Nah, kalau dari sisi emosi gimana? Jujur aja, emosi kita ini bisa jadi dorongan yang kuat, tapi bisa juga jadi penghambat paling parah. Kalau kita lagi ngerasa positif, kayak tenang atau bahagia, pikiran kita bakal jauh lebih fleksibel, kreatif, dan bisa ngelihat gambaran yang lebih luas. Tapi kebalikannya, coba deh pas kalian lagi stres atau cemas. Fokus rasanya langsung menyempit kan? Kita jadi gampang impulsif, dan kemampuan logika kita seketika langsung anjlok. Poin krusialnya di sini adalah meregulasi emosi atau cara kita ngelola stres itu sama pentingnya sama kecerdasan murni kita. Serius deh, kalian bisa aja sejenius ilmuwan pemenang Nobel, tapi kalau emosi lagi berantakan, kemampuan rasional itu bakal runtuh seketika. Ketenangan benar-benar senjata paling ampuh kalian. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, mengatasi hambatan kognitif. Waktunya kita bahas kenapa otak kita sendiri kadang suka berkhianat. Proses mecahin masalah itu emang penuh banget sama jebakan pikiran yang bikin kita mentok. Contohnya mental set. Itu loh kebiasaan keras kepala pakai metode lama cuma gara-gara dulu pernah berhasil. Terus ada bias konfirmasi, di mana kita cuma mau dengerin hal yang sesuai sama pendapat kita dan nutup mata sama fakta lainnya. Belum lagi beban kognitif, pas otak kita tiba-tiba ngehang karena nerima terlalu banyak informasi sekaligus. Dan salah satu hambatan yang paling sering kejadian adalah keterpakuan fungsional. Ini pas pikiran kita tuh kaku banget ngelihat fungsi suatu benda. Misalnya gini, ngelihat sepatu cuma buat dipakai di kaki aja. Padahal, kalau lagi darurat, hak sepatu kan bisa loh dipakai buat gantiin palu. Pas kita kekunci sama fungsi tradisional suatu benda, kita jadi gagal ngelihat solusi inovatif yang padahal ada di depan mata kita sendiri. Akhirnya, kita sampai di bagian keenam, menerapkan keterampilan problem solving. Gimana sih cara ngebawa sains kognitif ini ke kehidupan sehari-hari? Jadi, gimana cara kita manfaatin ini semua? Percaya deh, nguasain langkah-langkah terstruktur yang udah kita bahas tadi bakal bikin kalian jadi sosok yang dicari banget. Di dunia akademik, ini bikin pemikiran dan riset kalian jadi makin tajam. Di kehidupan sehari-hari, skill ini bakal nyelamatin dompet kalian dari keputusan finansial yang impulsif. Dan di tempat kerja, orang yang bisa tetap tenang dan secara sistematis ngurai konflik tim yang rumit, itu dia pemimpin yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup bedah materi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian refleksikan. Coba ingat-ingat lagi masalah terberat yang baru aja kalian hadapi. Pas nyelesainnya, apakah kalian udah pakai logika yang sistematis, atau jangan-jangan kalian malah kesandung sama bias kognitif dari otak kalian sendiri? Memahami gimana pikiran kita bekerja adalah langkah pertama buat jadi problem solver yang tangguh. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.